Sarwendah dan kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, angkat bicara usai menghadiri sidang mediasi gugatan hak asuh anak yang dinyatakan gagal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 19 Agustus 2026. Adalah mediasi dengan mediator. Kita langsung pada kesimpulan saja ya. Jadi untuk terkait mediasi sudah diupayakan semaksimal mungkin oleh mediator dan para pihak sudah berusaha, namun dinyatakan gagal terhadap mediasi. Ya. Jadi dengan gagalnya mediasi, kita masuk ke pokok perkara untuk bersidang. Nanti untuk waktu sidang akan disampaikan melalui relas panggilan. Ya. Alasan gagalnya kita sudah sepakat tidak boleh menyampaikan apapun, tetapi yang pasti yang namanya gagal ya tidak tercapai. Salah satu poinnya apa, Pak? Salah satu poinnya apa, Bang? Kita tidak bisa sampaikan. Kita sudah sepakat bahwa tapi saya nggak tahu dari pihak mereka menyampaikannya apa. Belum. Berarti sama ya, kita sepakat untuk tidak menyampaikan kenapa gagalnya, yang pasti gagal. PR yang dimaksud mediator berarti nggak terlaksana? Ya, tidak terlaksana. Ya. Bang, tadi sempat ada dua kabarnya ada syarat untuk ketemu. Ada syarat untuk ketemu sama anak tuh seperti apa sih, Ci? Ada syaratnya apa? Nih Bapak, lanjut ya Pak. Ci, makin sedikit dong Ci, ada syarat lagi. Ada syarat lagi. Sama ada syarat juga ada Ci. Udah dulu. Mediasinya gagal, kecewa nggak sih, Ci? Ada Bang, masih boleh ketemu Bapaknya, Ci. Anak-anak masih boleh ketemu Ayah. Ya, mengucapkan dulu kita semua yang hadir di sini untuk menundukkan kepala untuk para korban NTT dulu. Ya. Ini masanya kita masih masih ada musibah. Ya, kita harus bisa merasakan bahwa saudara-saudara kita di NTT, NTB dan Sulawesi sekitarnya sedang terkena musibah gempa. Ya, jadi kita doakan dulu saudara-saudara kita supaya proses evakuasinya berjalan baik. Mereka korban bisa pulih secara ekonomi, psikis dan fisik juga. Ya, kita doakan menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing kepada saudara-saudara kita. Saya sebagai seorang Muslim mungkin akan membacakan Al-Fatihah dan teman-teman yang beragama Muslim juga, dan selain itu silakan berdoa menurut ajaran masing-masing ya. Ya. Terkait dengan gagalnya mediasi. Gagalnya mediasi bukannya tanpa dasar, sudah 30 hari diupayakan. Namun para pihak tetap masing-masing mempertahankan apa yang menjadi dasarnya. Ya. Nah, terkait dengan apa yang tadi teman-teman wartawan tanyakan, ya, terkait dengan apa tadi syarat ya? Syarat untuk bertemu dengan anak. Sebenarnya tidak ada syarat-syaratan. Ya. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari apa? Dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik, ya, hal-hal yang aman. Jadi klien kami dalam acara ulang tahun itu tidak pernah melarang. Bahkan kami bisa sampaikan chattingannya. Ya, jadi saya bicaranya adalah berdasarkan chattingan saja. Ya. Ini sudah disampaikan chattingannya ya. Untuk acara besok sudah aku siapkan bekal dan baju ganti anak-anak. Ya, artinya sudah diizinkan anak-anak. Yang kedua, ayah boleh kok dari tadi saya juga nanya lokasi dan jamnya supaya bisa diatur semua. Satu hal lagi ya, saya blok ya, saya sensor ya. Nah, penting buat sama-sama menjaga kesehatan anak-anak, jadi tenang dan nyaman melepas anak-anak. Semua sudah diiyakan, tetapi ada kewajiban orang tua untuk menjaga, yang itu harus kita laksanakan. Ya. Nah, setelah itu ternyata belum bisa dilaksanakan ya. Dengan berat hati ya, memang pada saat kemarin tidak bisa hadir ya, karena memang ini masih dalam masa dengan mediator juga ya, harus bersama-sama. Jadi itu yang membuat tidak ada titik temu lagi ya. Maksud kata kesehatan itu apa, Bang? Jadi gini, Bang Binola kan kuasa hukum mereka kan menyampaikan
ya bahwa secara Akta 39 sudah disampaikan kewajibannya, ya. Tetapi Bank Minola juga harus bisa melihat ada aturan lain, yaitu aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa? Pasal 45 ayat 1, 45B dan pasal 46. Nanti teman-teman wartawan bisa baca, ya. Yang intinya dari pasal itu adalah kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Ya, ntar dibaca saja 45 ayat 1, 45B ayat 1 dan 46 Undang-Undang Perlindungan Kesehatan, ya. Terkait Undang-Undang Perlindungan Kesehatan nomor 35 tahun 2004 kalau nggak salah, Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ayahnya kurang sehat. Jadi dibaca saja pasalnya, sehingga apa yang sudah disepakati tentunya dengan situasi yang sudah ada, dengan kondisi-kondisi yang sudah ada, klien kami sebagai orang tua berhak secara undang-undang untuk menjaga anak dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Mengacunya undang-undang itu kenapa, Bang? Kita sudah paham lah, ya, bahwa ada isu yang sudah beredar. Saya tidak mau menyampaikan apa, tetapi sekali lagi fokusnya adalah kepentingan anak, ya, bukan kepentingan klien kami, bukan kepentingan klien Bank Minola, tapi fungsinya kepentingan anak. Klien kami dalam chattingannya tidak pernah, sekali lagi, ya, tidak pernah melarang menambah syarat-syarat yang berlebihan, tidak, ya. Semua dilakukan untuk kepentingan anak, ya. Kita turunkan ego kita, harusnya mau saja gitu, tapi kan ternyata tidak ada titik temu. Artinya ya dua-dua seharusnya bisa lebih menurunkan egonya, ya. Oke, Kang, perihal ini ada mau audit di mana, Bang, terkait nafkah itu dari depan? Oke. Saya mau luruskan, ya, terkait yang dimaksud Bank Minola itu menurut Akta 39 adalah yang sudah pernah dibayarkan oleh klien Bank Minola, itu adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Itu bunyi pasalnya, ya. Jadi pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh kliennya Bank Minola. Jadi bukan nafkah itu hanya satu item yang ada di situ. Jadi angka yang sebesar itu bukan hanya murni satu nafkah, ya, tetapi adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan, ya. Kita siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu, ya. Saya pastikan sekali lagi, kita siap menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terkait dengan biaya yang pernah diberikan. Tetapi harus dipahami, biaya itu bisa diserahkan pertama adalah ditalangi dulu oleh klien kami. Jadi sistemnya reimburse. Jadi biaya yang ada itu ditalangi dulu oleh klien kami, lalu setelah itu klien kami menagihkan dengan poin-poin ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini. Dibaca oleh pihak klien Bank Minola dan disetujui. Harusnya kalau dia tidak menyetujui, pada saat disampaikan sudah tidak akan dibayar. Misalnya ditagihkan 200 juta. Yang setuju misalnya 100 juta. Ya sudah, dibayarkan saja 100 juta. Artinya proses itu sudah ada persetujuan sebenarnya. Ya, tetapi lucu kalau sekarang mereka minta audit nafkah atau audit biaya pemeliharaan dan pendidikan. Tetapi klien kami tegaskan tidak berkeberatan itu dilakukan. Klien kami nggak ada masalah karena semua buktinya ada. Tetapi ya lucu aja, ya, audit itu kan biasa untuk perusahaan, untuk karyawan. Kalau yang mereka lakukan ini untuk kehidupan anak makan bakso di pinggir jalan lalu diminta bon bakso, ini kan agak, menurut saya agak nggak lazim lah buat kami lawyer. Tapi yang lazim sebenarnya adalah audit kesehatan buat kami. Ya, kalau dia memang mau meminta audit nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan itu, kita juga minta audit kesehatan terhadap klien Bank Minola. Sudah minta, Bang? Ya belum, ya. Bisa Mungkin jadi nanti akan minta. nantinya mungkin, ya, kita pikir kalau memang itu perlu, untuk siapa? Sekali lagi demi kepentingan anak. Kami tidak pernah bicara kepentingan klien kami, ya, demi kepentingan anak. Bang, tadi kan Ya. Jangan lupa subscribe ya.